Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Alia, silakan masuk. Silakan duduk. Gimana kabarnya, baik? Baik Bu, alhamdulillah. Orang tua baik? Alhamdulillah. Itu punya berapa adik sih? 3. Oh, seperti itu. Gimana di sekolah? Belajarnya lancar gak? Ya gitu Bu. Ya gitu gimana? Kelihatannya muka-mukanya kayak sedih nih, kayak yang mau diceritain. Sok ceritain aja sama ibu, siapa tahu ibu bisa bantu. Iya, jadi akhir-akhir ini di sekolah itu teman-teman ngejauhin saya Bu. Ngejauhin? Kok bisa? Setahu ibu dulu kamu kemana-mana perginya bareng-bareng sama teman-teman. Kok bisa sih sekarang dijauhin gitu? Iya, saya juga kurang tahu Bu. Tapi kayaknya mungkin mereka menjauhi saya gara-gara saya prestasinya menurun Bu. Prestasinya menurun. Setahu ibu Alia itu bukannya ranking 1 ya. Kok bisa sih menurun? Apa ada masalah di rumah atau di keluarga atau di teman-teman? Iya Bu, ada di keluarga saya sih Bu masalahnya. Coba ceritain gimana sih? Jadi orang tua saya itu bangkrut Bu. Oh, ibu turut itu ya, turut prihatin dengan keadaan keluarga kamu ya. Lalu kok bisa bangkrut gitu? Memangnya kenapa selama ini, kalau ibu boleh tahu? Saya kurang tahu pasti sih Bu, tapi kayaknya sepengetahuan saya perusahaan ayah saya bangkrut itu gara-gara perusahaannya punya banyak hutang sama perusahaan lain, dan perusahaan ayah saya itu gak bisa melunasi hutang-hutangnya. Jadi aset-aset yang perusahaan ayah saya punya itu diambil semuanya, disita Bu. Seperti itu. Ibu sangat prihatin sekali ya dengan kondisi keluarga kamu sekarang. Tapi ngomong-ngomong, berarti keluarga kamu, orang tua kamu sekarang kerjanya di mana kalau boleh tahu? Sekarang ayah saya kerja di pabrik, terus ibu juga yang awalnya ibu rumah tangga sekarang terpaksa harus ikut kerja juga Bu di pabrik. Seperti itu. Kalau ibu boleh tahu, apa yang menjadi kendala kamu sehingga nilaimu turun? Mungkin sepertinya setiap hari itu sekarang saya selalu pulang sekolah itu disuruh untuk menjaga adik-adik, karena adik saya ada 3, terus mereka juga masih kecil-kecil, masih SD, ada yang SMP juga, dan mereka lagi banyak-banyaknya tugas kayak gitu. Jadi orang tua saya memberi tugas kepada saya untuk menemani adik-adik saya, membantu mengerjakan tugasnya, menemani main dan lain-lain Bu. Jadi waktu belajar saya di rumah itu udah berkurang, udah nggak kayak dulu lagi. Oh, ibu paham sekali apa yang kamu rasakan. Emangnya adik kamu yang paling kecil itu umur berapa? Umur 7 tahun Bu. Oh, pasti cantik deh kayak kamu. Cewek apa cowok sih? Cowok Bu. Kenapa lu bilang cewek aja sih? Ulangnya yang tadi, yang itu, yang memangnya adik kamu yang paling kecil. Oh, tuh berarti. Kalau boleh tahu, memangnya berapa saja usia adik kamu yang 3 itu, dan apa aja gitu, cewek atau cowok? Jadi yang adik kedua saya itu dia umurnya 15 tahun, dia masih SMP dan sekarang SMP kelas 3. Jadi lagi sibuk-sibuknya banget Bu buat UN, buat ujian-ujian kayak gitu. Terus yang kedua dia 10 tahun, masih SD sih Bu. Jadi masih kayak aktif-aktifnya gitu Bu, dan membutuhkan peran orang tua ya pastinya. Dan yang terakhir, anak yang keempat, dia umurnya 7 tahun. Itu apalagi Bu, lagi aktif-aktifnya banget, lagi ya sama-sama butuh peran orang tua juga. Jadi sulit untuk saya nemenin mereka gitu Bu. Pasti gitu kan, soalnya anak kecil itu pasti
membutuhkan banget yang namanya dukungan orang tua gitu. Ibu paham karena orang tua kamu sekarang tidak seperti dulu lagi, jadi mungkin keadaan untuk saat ini kamu yang harus menggantikan kedua orang tua kamu sebagai peran kamu juga sebagai kakak, dan juga kamu pastinya harus semangat terus ya untuk menjaga adik-adik kamu gitu sampai mereka itu benar-benar bisa mandiri sendiri. Dan kalau boleh tahu, orang tuamu itu kan kerja. Nah, biasanya pulangnya itu sampai jam berapa sih, Nak? Biasanya pulangnya malam Bu, karena pabrik kan ya, jadi pergi pagi pulang malam. Biasanya pulang jam 8 atau bahkan bisa lebih dari jam 8. Jadi seperti itu. Nah, berarti kamu itu kan pulang sekolah jam 3 sore ya, Nak, kalau dari Senin sampai Rabu. Nah, Kamis dan Jumatnya kan pulang siang. Berarti kamu itu menjaga adik-adik kamu itu sampai jam 8 malam ya, seperti itu ya. Nah, setelah jam 8 malam itu apakah, kalau boleh tahu, apa kegiatan kamu? Ya, jadi Bu, saya di sekolah juga kan ikutan ekstrakurikuler sama organisasi lainnya. Jadi nggak pulang jam 3 atau kurang gitu, bahkan bisa lebih, bisa sampai jam 4 atau jam 5 saya bisa baru pulang. Terus saya setelah pulang sekolah nemenin adik itu sampai orang tua pulang, dan ketika orang tua pulang saya masuk kamar Bu, soalnya udah kecapean banget. Pasti capek. Lalu Ya, terus habis itu saya masuk kamar, tapi saya mencari hiburan lain Bu, karena saya udah capek banget. Jadi saya cari hiburan lain, saya main HP, main YouTube, main Instagram, dan lain-lain. oh, jadi ibu paham betul ya apa yang kamu rasakan. Jadi kamu itu sudah penat mungkin ya oleh tugas-tugas sekolah atau ekstrakurikuler gitu. Jadi apalagi kamu pas di rumah langsung merhatiin adik-adik kamu gitu. Tapi itu kalau kamu merhatiin adik-adik kamu juga jangan lupa makan ya, Nak. Terus pasti ibu juga paham karena jam 8 malam kan pasti orang tuamu pulang. Jadi mungkin kamu melakukan kegiatan-kegiatan seperti memainkan HP itu juga karena kamu ingin itu ya, itu kan Mencari kesenangan, mungkin karena hiburan. mungkin kamu melakukan itu juga ingin mencari hiburan untuk diri kamu sendiri ya, nah sehingga kamu bisa rileks, bukankah begitu? Iya Bu. Terus tapi kadang kalau misalkan emang lagi ada tugas atau tugasnya lagi banyak banget, kadang saya nyempetin waktu buat ngerjain tugas, tapi seseringnya karena saya sudah terlalu capek, jadi tugasnya terabaikan dan saya keburu tidur. Terus bangun tuh udah saya telat buat masuk sekolah, jadinya nggak sempat buat ngerjain tugas lagi. Mungkin kalau misalkan ada waktu di sekolah, saya ngerjain tugas di sekolah kayak gitu, jadi hasilnya tuh nggak maksimal gitu Bu. Ibu paham. Jadi tapi kamu juga suka telat, nah kalau pergi ke sekolah? Nggak telat sih Bu, tapi mepet banget gitu waktunya Bu sampai sekolah gitu. Ibu paham, ibu paham. Jadi kalau menurut ibu mungkin keadaan kamu itu bukan gak sama ya kayak yang dulu, ibu paham betul. Tapi mungkin jika kamu punya minat untuk tidak bermalas-malasan, mungkin kamu bisa mengejar nilai-nilai kamu seperti dulu lagi gitu. Dan pastinya teman-temanmu itu gak mungkin, kalau menurut sepemahaman ibu itu mungkin teman-teman kamu itu menjauhi kamu memang karena prestasi kamu nurun gitu. Iya Bu, mungkin saya juga merasakan dari teman-teman saya, mungkin mereka nggak mau punya teman yang ya Bu, mungkin saya juga merasakan jadi mereka
mungkin mereka nggak mau berteman dengan seseorang yang prestasinya menurun atau malas-malesan, karena ya gimana ya, berteman dengan orang seperti itu tuh memang nggak kita nggak bisa mendapatkan hal yang positif Bu. Paham. Tapi kalau dilihat dari kondisi kamu sekarang, apakah kamu nyaman dengan oh kamu biasa aja nih gitu, kamu dijauhin oleh teman-teman kamu, malahan kamu jadi lebih enak gitu hidupnya, jadi gak punya beban. Apakah kamu merasakan itu? Jujur Bu, saya karena saya juga teman-teman saya dekatnya dengan mereka, jadi kalau saya nggak dekat dengan mereka saya nggak ada teman lagi Bu. Maksudnya ya mungkin yang lain masih bisa menerima saya, tapi berteman itu kan harus nyaman ya Bu. Saya kurang nyaman berteman sama yang lain gitu, karena mungkin memang nggak pemikiran juga sama saya, terus nggak nyambung juga sama saya. Yang nyambung sama saya tuh ya teman-teman saya yang kemarin itu. Ya itu sangat paham. Jadi kamu itu mungkin bukan dijauhi oleh teman-teman yang lain juga ya, jadi kamu itu dijauhi oleh sahabat-sahabatmu gitu, tapi teman-teman yang lain masih bisa mendekati kamu gitu, jadi masih hubungannya masih baik dengan kamu. Ya baik. Mungkin kamu tertekannya karena seperti itu ya. Ya ibu sangat paham dengan kondisi kamu sekarang. Jadi karena sahabat-sahabat kamu itu menjauhi kamu, jadi kamu lebih merasa tidak punya teman ya, mungkin seperti itu ya. Nah ibu paham kondisi kamu gitu. Terus tapi kan karena ada teman-teman yang lain juga ya, nah jadi kamu juga, saran dari ibu, kamu juga harus bisa mencoba bergaul dengan mereka, tidak ada salahnya kan ya. Kamu juga harus bisa menerima mereka gitu, anggap saja mereka itu menerima kamu apa adanya gitu, karena dan nanti juga sahabat-sahabat kamu bisa dengan sendirinya kembali gitu. Saya juga berpikir seperti itu ya. Sekarang juga sedikit-sedikit saya sudah bisa berteman dengan yang lain, berbaur kemana-mana bareng yang lain juga, tapi merasa kurang enak aja Bu, karena biasanya saya Dengan sama sahabat. mereka ya, tapi sekarang sama yang lain, jadi rasanya beda aja. Maksudnya masih adaptasi juga Bu sama teman-teman yang baru gitu. Kalau ibu boleh tahu, bagaimana sih cara, kenapa Alia bisa beranggapan mereka menjauhi? Emang bagaimana sih mereka ke Alia itu? Apakah didiamkan Alianya, atau misalkan tidak diajak jajan? Kan kemana-mana tuh pasti suka jajan. Emang bagaimana gitu sehingga kamu itu beranggapan sahabat-sahabat kamu itu menjauhi kamu? Ya kayak yang ibu tadi bilang, jadi sekarang di kelas tuh mereka ngobrol tapi Tanpa kamu? ya saya nggak diajak. Terus kalau istirahat mereka ke kantin, saya juga nggak diajak. Kalau saya nyapa juga mereka negur, tapi biasa aja, nggak kayak teman deket kayak dulu Bu. Oh, ibu paham sekali apa yang kamu rasakan. Pasti kamu sangat sedih ya dengan hal itu. Mungkin saran dari ibu, kan orang tua kamu itu pulang jam 8, kamu boleh memainkan HP gitu untuk merefreshing diri kamu sendiri, tapi kamu juga ingat gitu, kamu juga di sini statusnya selain sebagai kakak gitu, kamu juga sebagai pelajar gitu, dan tugas kamu sebagai pelajar adalah belajar gitu. Jadi boleh memainkan HP, tetapi mungkin ada batasnya lah gitu. Jadi kamu harus punya batasan sendiri kapan kamu bisa memainkan HP gitu, karena tidak mungkin kan semalaman kamu begadang memainkan HP, itu bisa merusak mata. Betul. Jadi saran dari ibu, mungkin kamu coba sedikit-sedikit dari sekarang, tidak tergantung HP gitu. Tapi ibu juga paham kalau misalnya kamu penat gitu, kamu boleh memainkan HP, tapi asal jangan lupa belajar juga gitu, karena kan kamu juga bisa dapat ranking 1 seperti dulu itu karena belajar maksimal kan. Kamu bisa kok belajar maksimal, kamu harus bisa berusaha gitu, belajar, tapi jangan sampai menjadikan beban untuk diri kamu gitu ya. Mungkin begitulah saran dari ibu. Memangnya kalau boleh tahu, kamu suka lihat-lihat apa sih di Instagram, di YouTube? Suka lihat-lihat yang trending-trending aja sih Bu, kayak Korea-Korea gitu. Oh, jadi kamu suka menikmati dunia K-pop ya, nak?
Ya bisa dibilang kayak gitu. Tapi apakah sampai fanatik gak? Sampai sekarang belum sih Bu, tapi udah mulai suka banget. Oh, ya Bu paham. Dan banyak juga ya contoh dari sekarang, banyak yang fanatik dengan dunia per-K-popan gitu. Tapi mudah-mudahan kamu jangan sampai ya, jangan sampai uh, fanatik sekali dengan dunia K-pop gitu, karena itu juga bisa mempengaruhi kesehatan dan psikologis. Jadi kalau sekarang itu yang kayak gitu-gitu tuh bisa merusak psikis juga gitu. Jadi jangan sampai kamu terjun gitu, apalagi dengan halu ya, sekarang banyak yang halu kan, banyak kasus halu gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kamu ingat ya, kamu harus belajar gitu. Apakah kamu ingin membahagiakan kedua orang tuamu? Ya pastinya Bu, soalnya apalagi dalam keadaan seperti ini, orang tua saya sudah bangkrut, terus kehidupan ekonomi keluarga saya juga udah menurun drastis ya Bu. Jadinya jadi beban untuk saya juga sebagai anak pertama untuk kembali bisa membangkitkan ekonomi keluarga saya. Mungkin bisa dengan cara saya belajar dan meningkatkan prestasi saya kembali, supaya bisa nanti saya ketika lulus saya mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa membantu kedua orang tua saya Bu. Nah itu yang ibu mau. Jadi ibu itu pingin kamu kayak gitu ya. Jadi kamu itu mempunyai tekad gitu untuk semangat untuk membahagiakan kedua orang tua. Walaupun kondisi kamu memang tidak seperti dulu gitu, memang kamu dulu belajar bisa bebas gitu, belajar bisa waktunya itu gak mesti malam saja, pasti kamu juga belajar kan gak malam-malam dulu gitu. Karena sekarang mungkin kegiatan-kegiatan di sekolah juga mempengaruhi, apalagi ditekan dengan perasaan sahabat-sahabatmu itu menjauhimu. Jadi mungkin kamu itu merasa tertekan, sehingga mungkin yang ibu rasakan itu kamu seperti ada yang mengganjal gitu, makanya kamu jarang belajar gitu untuk jarang belajar untuk menghibur diri kamu sendiri ya. Begitu kan? Iya Bu, seperti itu. Untuk teman-teman kamu, apakah kamu, ibu ingin tahu bagaimana sikap kamu untuk menghadapi teman-teman kamu yang seperti itu? Mungkin saya pasti akan memaafkan mereka, karena itu juga bukan salah mereka tapi salah saya sendiri. Dan ya mungkin saya akan balik seperti dulu lagi, belajar lebih giat lagi, meningkatkan prestasi saya lagi. Mungkin kalau prestasi saya sudah meningkat, saya bisa berteman lagi dengan mereka, atau ya kalaupun tidak, gak apa-apa, saya bisa, yang penting saya bisa meningkatkan prestasi saya lagi. Ibu bangga sekali dengan pemikiran kamu. Kamu itu harus mempunyai pemikiran seperti itu. Supaya apa? Supaya jika kamu itu berada di posisi terpuruk lebih dari ini, kamu itu bisa mempunyai rencana yang lebih matang gitu untuk bisa keluar dari permasalahan yang kamu hadapi gitu. Semoga kedepannya tidak ada masalah-masalah yang seperti ini lagi ya Dan ingat pesan ibu, kamu itu harus bisa berpikir untuk membanggakan kedua orang tuamu, sehingga orang tuamu itu akan bangga terhadap kamu. Kalau gitu, apakah ada lagi yang dipermasalahkan di dalam hidupmu? Cukup sih Bu, hanya itu saja. Apa ya? Lagi aja apa? Lihat dulu menit itu udah berapa menit. Ada lagi yang ingin kamu ceritakan kepada ibu? Sepertinya cukup Bu. Oh ya. Mungkin ya itu pesan dari ibu. Ingat ya kata-kata ibu barusan, karena itu juga pegang janji-janji kamu ya, supaya kamu mudah-mudahan kedepannya teman-temanmu bisa kembali seperti dulu lagi ya. Terima kasih ya Bu. Saya sudah lega sekarang bisa menceritakan masalah saya kepada ibu, sudah mendapat solusi juga, dan insya Allah akan saya terapkan mulai saat ini. Terima kasih ya Bu. Ya, saya pamit dulu ya. Hati-hati ya ke kelasnya. Assalamualaikum. Nanti kalau ada apa-apa ke ibu aja ya. Ya Bu.